apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, figur yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda? Kalau kita merujuk pada orang-orang Islam, mereka semuanya kompak dari awal sampai akhir menyebut bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Tafsir-tafsir Quran semuanya juga menghubungkan bahwa yang dimaksud dengan Isa itu adalah Yesus Kristus dan tidak pernah lebih daripada itu. Sebagian besar orang-orang Kristen arus utama juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Isa. Begitupun dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia juga menganggap bahwa Yesus itu adalah Isa. Tetapi ada sesuatu yang unik, ada fenomena baru di dunia Kristen Indonesia hari ini. Sejak tahun 2010-an sampai sekarang banyak sekali keinginan-keinginan orang untuk memisah antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Bahkan kemarin di podcastnya Pak Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat kontroversial, itu ada narasumber yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus dengan alasan begini dan begitu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan menjelaskan bahwa fenomena pemisahan Yesus dengan Isa itu bukan hanya fenomena biasa internal urusan orang-orang Kristen dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang sangat mengerikan, ada sesuatu yang menjadi bahaya laten dari pemisahan kata itu. Secara historis hanya satu perbedaan antara Isa dengan Yesus, yaitu siapa penutur bahasanya. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab menyebutkan nama Isa itu karena memang orang-orang Arab dekat dengan orang-orang Aramea. Orang-orang Aram di zaman dulunya itu menyebut Isa itu sebagai Yeso atau Yesa atau Yeso gitu ya. Nah, ketika itu masuk ke dalam ajaran ke dalam lidah orang-orang Arab, maka Yeso itu menjadi Isa. Kurang lebihnya begitulah, sebenarnya panjang itunya, tapi kita ringkas-ringkas saja. Sedangkan orang-orang Kristen kan mengambilnya itu dari Yunani. Orang Yunani itu sangat terbiasa menggunakan kata-kata suku kata us atau as atau es di belakang suku kata gitu. Jadi misalkan Theodor jadi Theodorus gitu, yang semacam itu gitu. Sepeda sepedaus gitu. Dinosaurus gitu. Nah, dalam hal ini Yesa menjadi Yesus. Begitu. Jadi walaupun nama Isa dengan Yesus terdengarnya jauh, tetapi sebenarnya awalnya sama, seperti itu. Jadi hanya di situ saja. Kalau misalkan Barayan baca Google, misalkan Wikipedia, maka mereka sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu sama. Kalau Baraya bongkar semua kamus-kamus agama Katolik, kamus-kamus Kristen dalam bahasa Inggris, semuanya bongkarin satu-satu, Baraya akan menemukan bahwa Isa sama dengan Yesus. Kalau misalkan Baraya buka ChatGPT yang menggunakan bahasa Indonesia atau yang menggunakan bahasa Inggris, semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Dalam ensiklopedia manapun, Britannica, Americana dan sebagainya, Britannica Baraya bisa langsung akses di internet karena sekarang tersedia online-nya. Di ensiklopedia Britannica juga Yesus itu adalah Isa, begitupun Isa itu adalah Yesus begitu. Dan di Indonesia juga diakui seperti itu. Misalkan di Indonesia ada sebuah gereja besar yang namanya adalah Gereja Isa Al-Masih. Kenapa seperti itu? Karena Isa adalah Yesus. Dari mana bisa seperti itu? Ya karena sejak zaman dulu orang-orang Timur Tengah misalkan yang beragama Kristen itu memang menyebut Isa itu Yesus. Misalkan di Jordania itu ada sebuah gereja besar namanya Gereja Isania. Itu salah satu gereja tertua di dunia. Isania, bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad ada, itu di situ ada gereja namanya Isania, gereja pengikut Isa. Isa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, karena di situ gereja jelas. Di Indonesia juga seperti itu, tanggal-tanggal di kalender-kalender semuanya wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih dan sebagainya. Dan kalau misalkan Baraya main ke orang-orang Indonesia bagian timur, misalkan ke Ambon, itu di situ ada beberapa perbedaan yang cukup lumrah gitu. Jadi orang-orang Ambon generasi sekarang itu menyebutnya Tuhan Yesus, tapi kalau misalkan orang-orang Ambon generasi tua menyebutnya Tuhan Isa. Karena apa? Karena Isa dengan Yesus itu dianggap sebagai satu figur, satu kesamaan gitu. Jadi semuanya sudah kompak, sudah tidak ada masalah. Nah, cuman tiba-tiba di akhir-akhir ini tahun 2010-an saya sempat membacanya bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus. Kenapa Isa dengan Yesus itu berbeda? Lalu orang-orang yang menganggap berbeda itu kemudian mengajukan beberapa argumentasi. Di antaranya perbedaan yang sangat signifikan. Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Isa itu adalah Nabi. Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu
mati di kayu salib, sedangkan Isa itu diangkat sama Tuhan ke langit. Dan yang disalibkan itu adalah orang yang disamarkan. Begitu seterusnya perbedaan-perbedaan yang ada banyak listnya sebenarnya ya. Tapi di sini saya akhirnya menemukan bahwa satu, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus berbeda itu sebenarnya adalah kalangan apologet Kristen. Jadi bukan dari akademisi dan bukan berasal dari orang-orang masa lampau, tetapi dari kalangan apologet zaman now gitu. Dan kalau misalkan sudah apologet, ya saya mohon maaf ya, apologet itu mau dari agama apapun, walaupun mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya satu kelemahan, yaitu apa? Mereka cacat logika. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan mau diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena judulnya juga apologet. Judulnya apologet itu artinya apa? Jadi mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mereka menemukan satu doktrin, satu klaim yang kemudian mereka bela mati-matian dengan berbagai argumentasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka ilmunya banyak, luar biasa, tetapi bagaimana cara merangkai fakta-fakta itu mereka dipengaruhi oleh tendensi yang sangat kuat untuk mempertahankan keyakinannya. Itulah yang namanya apologet. Saya mohon maaf ya. Nah, karena itulah maka kita juga bisa melihat di sini bahwa cacat logika itu sudah tertera dengan sangat jelas. Mereka membedakan antara Isa dengan Yesus karena apa? Karena Yesus Tuhan, Isa bukan, karena Yesus dilahirkan di kandang domba sedangkan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma dan sebagainya gitu ya. Ya, saya pengen menjelaskan sedikit kesalahan cara berpikirnya gitu ya. Gini Baraya, sesuatu yang versinya berbeda bukan berarti dia menunjukkan wujud entitas yang berbeda juga gitu. Jadi di Bandung misalkan ada tokoh yang dianggap sebagai salah satu pahlawan, namanya itu adalah Dipati Ukur. Dipati Ukur itu dia dianggap sebagai pahlawan, tetapi secara historis dia memiliki 8 versi kehidupan. Jadi 8 versi itu ada yang menganggap bahwa dia pro Mataram, ada yang menganggap dia anti Mataram, meninggalnya dengan cara seperti ini dan sebagainya. Ada yang melihatnya dalam kacamata yang negatif, ada yang melihat dengan kacamata yang positif. Ada 8 versi dari satu tokoh, bukan berarti tokoh itu jadi 8 orang gitu. Kalau Yesus dan Isa itu digambarkan dengan versi yang berbeda antara orang Islam dan orang Kristen, bukan berarti dia karakter yang berbeda gitu. Kalau misalkan versi orang Belanda bahwa Indonesia merdeka 27 Agustus tahun 1949 dan orang Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, bukan berarti ada 2 Indonesia gitu. Jadi itu hanya 2 versi yang berbeda, dan 2 versi yang berbeda itu muncul dari mana? Dari kepercayaan atas teologi masing-masing gitu. Jadi misalkan orang-orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan karena itu maka kehidupannya harus dipenuhi dengan atribut-atribut ilahiyah. Sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi, sehingga dia harus dipenuhi dengan atribut-atribut kenabian. Dan 2 versi yang berbeda itu adalah 2 versi teologis yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah, yang sama sekali tidak terkait dengan catatan-catatan yang sesungguhnya ada. Jadi itu adalah tokoh yang sama yang dilaporkan, yang diceritakan dengan 2 versi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Ahmadiyah, itu cerita Yesus beda lagi. Kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang Bahai, cerita Yesus itu berbeda lagi. Apakah dengan 4 agama yang menjelaskan Yesus dengan cara yang berbeda kemudian ada 4 Yesus yang sesungguhnya? Ya kan nggak seperti itu juga Baraya. Jadi logika berpikirnya itu cacat, kacau. Kenapa? Ya karena sejak awal mereka berusaha untuk mempertahankan keyakinannya. Bahasa yang sering saya sampaikan itu adalah a priori. Tetapi selain itu ada juga apple to God, kemudian apple to heaven gitu ya. Ada banyak sekali cacat logika, bisa 5 dijelasin cacat logika satu-satu kalau misalkan mau menjelaskan itu. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya Yesus dengan Isa, Baraya cek sumber manapun, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, ensiklopedi, tapi bukan dari apologet ya, bukan dari apologet, karena apologet itu munculnya tahun 2010-an ke sini gitu. Pernyataan Yesus itu berbeda dengan Isa gitu, bukan apologet adanya sejak zaman dulu, tetapi apologet yang kemudian menyatakan bahwa Isa berbeda dengan Yesus itu baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya mereka juga kompak sama gitu. Bahkan ada kelompok misionaris yang menyebut, kelompok misionaris yang online itu kan yang terkenal gitu ya, Isa dan Al-Quran gitu. Jadi mereka pakai atribut Islam semuanya tapi mengajak ke dalam kekristenan. Itu menyebut istilahnya dengan sebutan Isa dan Al-Quran gitu, yang menunjukkan bahwa Yesus dengan Isa itu sebenarnya adalah karakteristik yang sama. Lalu apa alasan saya di awal tadi menyebutkan bahwa ini adalah fenomena yang sangat buruk untuk kesatuan bangsa? Buruk itu gara-gara gini,
orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen sejak awal sampai akhir dari seluruh sumber yang ada menyebut bahwa Yesus dan dengan Isa itu sama, tetapi kemudian ada yang berusaha membedakannya. Kenapa? Karena di dunia Islam di Indonesia muncul sebuah fenomena sejak tahun 2000-an, sejak internet menyala di mana-mana, itu perdebatan antara Kristen dengan Islam itu menyeruak. Ramai sekali. Sekarang banyak sekali channel-channel yang khusus menjelaskan tentang bukti kelemahan Islam, bukti kelemahan Kristen. Mereka tuh berdebat habis-habisan, panjang lebar gitu ya. Nah, karena perdebatan-perdebatan itu kemudian meruncing pada kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, maka karakteristik dari orang-orang pembenci itu artinya adalah orang yang akhirnya tidak mau dianggap sama dengan lawannya. Gitu. Jadi misalkan Nabi ketika sedang berkonflik dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di zaman dulu, misalkan Nabi Muhammad berusaha untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, begitupun sebaliknya, karena memang sedang dalam ini. Tapi kalau misalkan dalam masa damai, dalam masa biasa-biasa aja, Nabi membelah rambutnya. Potongan rambut Nabi itu mirip atau disamakan atau disesuaikan dengan potongan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang belah tengah yang seperti itu gitu. Nah, begitupun dengan konteks ini gitu. Jadi ketika ada orang yang sangat bermusuhan, sangat tidak suka, maka mereka berusaha untuk menyelisihi gitu. Jadi ketika orang-orang Islam menggunakan istilah Isa, nah orang-orang Kristen yang baik-baik saja dengan orang Islam, ya udah terima, gak jadi masalah dengan itu. Tetapi ketika kebencian menyeruak, maka mereka langsung mencoba untuk menyelisihi itu gitu. Dibedakan antara Islam, dibedakan antara Isa dengan Yesus dalam pahaman Islam dengan Kristen gitu. Dan perbedaannya juga adalah perbedaan teologis gitu. Kan kalau Yesus Tuhan sedangkan Isa itu nabi, ya gak bisa gitu. Itu kan masing-masing sistem teologi yang berbeda gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomongin bahwa secara historis mereka itu berbeda. Jangan ngomongin historis kalau misalkan pendekatannya adalah teologis gitu. Jadi pisahkan itu semua. Makanya metodologi berpikirnya, metodologi ilmiahnya itu harus benar-benar dijelaskan. Lagian kalau mereka menyebut kemudian Isa dengan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda gara-gara yang tadi itu status ilahiyahnya dan sebagainya, kenapa mereka gak merujuk kepada Alkitab masing-masing atau kitab suci masing-masing? Kita lihat misalkan ya, persamaan antara Yesus dengan Isa, sama-sama dibimbing oleh Yahya, sama-sama dalam tanda kutip dibaptis atau sama-sama dibimbing atau semacam itu oleh Yahya. Kemudian sama-sama anak dari Maryam atau Maria. Kemudian sama-sama lahir dari Roh Allah. Atau Roh Allah, kata orang-orang Kristen itu adalah Rohul Kudus. Kalau misalkan orang-orang Islam itu dibimbing sama malaikat Jibril gitu ya. Tapi namanya adalah Roh Allah atau Roh Kudus gitu ya. Kan dalam Islam Roh Kudus juga ada. Kemudian Isa adalah kalimatullah, itu juga dijelaskan. Kemudian Isa adalah pribadi yang suci. Kemudian ada banyak mujizat, mujizatnya juga kurang lebih sama, digambarkannya serupa. Kemudian Isa terangkat di surga dan sekarang ada di sisi Tuhan. Dan kemudian Isa dan Yesus sama-sama adalah hakim yang adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam Islam dan dalam Kristen, dalam Alkitab dan Al-Qur'annya itu juga sebenarnya merujuk pada orang yang sama, pribadi yang sama, hanya saja disikapi dengan cara yang berbeda. Orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah satu di antara tiga pribadi Tuhan yang entah bagaimana cara menafsirkannya, sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah Rasulullah atau Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan sebelum Yesus juga ada banyak Nabi sebelumnya yang diutus untuk umat manusia, kan begitu. Nah, perbedaan teologis itulah yang akhirnya memunculkan perbedaan, tetapi bukan berarti karakteristiknya berbeda gitu, hanya versinya saja yang beda gitu. Gitulah kurang lebihnya ya. Tapi ini kalau misalkan Baraya mau berhenti sekarang silakan berhenti. Tapi saya pengen mengaitkan fenomena ini juga dengan fenomena yang lain, karena ini semuanya terjadi di mana-mana. Ini adalah fenomena yang umum gitu. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang aktivis Nahdlatul Ulama gitu. Dia pernah bercerita kepada saya bahwa Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah itu ada dua. Yang pertama itu adalah Ahmad Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah gitu. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu sama, satu orang. Tetapi kenapa orang Nahdiyin itu menganggapnya dua orang, Ahmad Ibnu Taimiyah dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah? Karena dia itu tidak suka dengan ajaran-ajaran Wahabi, yang referensi dari Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi di sisi lain orang NU itu suka pada tafsir Ibnu Katsir, di mana
Ibnu Katsir itu adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, karena dia satu sisi suka dan sisi yang lain tidak suka, maka dia kemudian mengarang-arang cerita bahwa Ibnu Taimiyah itu sebenarnya ada dua sosok, Ahmad Ibnu Taimiyah yang baik dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang tidak baik gitu. Nah, sekali lagi ya, gara-gara ketidaksukaan, gara-gara kebencian, kemudian kita meralat atau mengubah sejarah, itu kan sebenarnya keliru. Jadi silahkan kalau memang mau belajar sejarah secara betul-betul, gunakan metodologi ilmiahnya. Kalau misalkan mau apologet, mau teologis, ya silahkan juga seperti itu. Tetapi jangan menganggap apologet yang teologis itu dikatakan sebagai historis. Kitab Ibrani terbiasa untuk menyebut orang-orang yang dekat dengan Tuhan sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang raja-raja Israel, orang-orang saleh, kemudian malaikat itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi istilah anak Tuhan kemudian berbeda dengan Tuhan anak, yang kemudian menjadi bagian yang paling integral dari sistem teologi kekristenan. Dalam teologi Kristen, Yesus itu bukan hanya anak Tuhan, tetapi juga Tuhan anak. Yang saya pikir orang-orang Kristen arus utama tidak akan bisa mentolerir kalau misalkan ada pihak-pihak yang mengaku Kristen yang kemudian menyangkal keilahian Yesus. Nah, tetapi pada faktanya adalah bahwa di seluruh dunia konsep anak Tuhan dan Tuhan anak itu ada di seluruh dunia dan menjadi bagian dari sistem kosmologi dan sistem religi-religi yang ada. Kita misalkan menemukan di Nusantara itu ada yang namanya Ken Arok, yang dalam kitab Pararaton yang kemudian sekarang diragukan, itu disebutkan secara literal bahwa dia itu adalah anak dari Dewa Brahma, anak dari salah satu manifestasi paling utama dari wujud ilahiyah. Yang dengan demikian, maka Ken Arok pada waktu itu berarti mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan. Dan itu bukan hanya fenomena di Jawa, bukan hanya fenomena di Israel, tetapi fenomena di seluruh dunia. Simak videonya sampai tuntas karena kita akan menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa tentang anak Tuhan dan Tuhan anak. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, orang-orang Cina di bawah pimpinan dinasti Zhou itu memperkenalkan sebuah konsep atau doktrin politik yang kemudian berlaku sampai berabad-abad kemudian, yang kemudian kita kenal sebagai doktrin Tianming. Apa itu? Tianming itu secara sederhana berarti adalah mandat dari langit. Maksudnya adalah setiap penguasa di Cina, setiap kaisar di Cina itu bisa berkuasa karena dia mendapatkan mandat dari langit. Langit memberikan prasyarat bahwa siapapun berhak untuk menjadi kaisar Cina kalau dia berbudi baik, kalau dia mensejahterakan rakyat, kalau dia menciptakan perdamaian. Maka si raja itu akan tetap mendapatkan mandat dari langit. Tetapi kalau si raja yang berkuasa itu ternyata lalim, kurang ajar, tidak baik terhadap rakyatnya, menindas, dan seterusnya, maka langit akan mencabut mandatnya untuk diserahkan kepada pihak yang lain. Begitu. Nah, pada akhirnya doktrin Tianming ini memotivasi banyak orang untuk melakukan pemberontakan pada kaisar-kaisar dan dinasti-dinasti Cina. Jadi misalkan ketika satu kaisar Cina dianggap merugikan masyarakat tertentu, kemudian mereka akan melakukan pemberontakan atas dasar doktrin Tianming. Maksudnya, kalau si pemberontak itu menang, maka si pemberontak akan mengklaim bahwa kami adalah pemegang mandat dari langit, karena sebelumnya raja yang sebelumnya itu lalim. Dari mana kita tahu bahwa dia benar-benar lalim? Terbukti bahwa pemberontakan kami itu berhasil, berarti mandat dari langitnya dicabut untuk diserahkan kepada kami. Begitu. Kalau misalkan si raja yang menang dan pemberontaknya yang dikalahkan, maka si raja akan mendeklarasikan bahwa kami masih mendapatkan kepercayaan dari langit, mandat dari langit untuk berkuasa, yang dengan demikian bahwa kami selama ini tidak melakukan kelaliman atau kejahatan. Begitu. Karena apa? Karena terbukti kami menang melawan pemberontakan. Jadi berarti masih dipercaya oleh langit. Begitu. Nah, selain memberikan banyak sekali pemberontakan dalam sejarah peradaban Cina, doktrin Tianming ini juga mewarnai sistem kosmologi dan sistem religi masyarakat Cina kuno. Jadi orang yang mendapatkan mandat dari langit itu disebutnya sebagai Tianxi atau anak dari langit. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa kata langit untuk orang Cina itu adalah sebuah padanan yang paling dekat bisa kita kaitkan dengan konsepsi kita tentang Tuhan gitu. Jadi orang Cina itu menganggap langit itu semacam Tuhan gitu. Begitu. Nah, berarti mandat dari langit itu berarti adalah mandat dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, amanah dari Tuhan. Sedangkan putra langit, maka dia disebut sebagai putra Tuhan.
Begitu. Maka kaisar Cina itu dalam konteks itu bisa disebut sebagai anak dari Tuhan. Dan karena itulah maka dia dipuja, disembah oleh masyarakat Cina kuno. Begitu. Nah, betapapun ini mungkin untuk orang modern dianggap sesuatu yang janggal, tetapi di masa kuno ini berlaku dan bahkan menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. Khususnya dalam hal ini adalah Jepang. Di Jepang kita mengenal bahwa dewa-dewa itu, ya, dewa-dewa Jepang itu dipimpin oleh satu dewa yang paling utama, yaitu dewa matahari, bukan langit tetapi dewa matahari. Jadi beda. Tetapi walaupun beda dari langit ke matahari, konsepsi dari doktrin Tianming itu masih mengemuka. Jadi kaisar-kaisar Jepang sampai seterusnya itu disebut sebagai keturunan dari Amaterasu no Mikami. Jadi memuja kepada kaisar Jepang sama seperti memuja dewa utama, dewa matahari, karena raja Jepang atau kaisar Jepang itu dianggap sebagai perwujudan dari anak-anak matahari, anak-anak dari dewa yang paling utama gitu. Jadi kalau misalkan di tahun 90-an Baraya menemukan ada film Satria Baja Hitam RX gitu. Yang gitu ya. Itu kan slogannya itu adalah anak matahari, begitu kan? Terus senjatanya pedang matahari gitu ya. Nah, sebenarnya istilah anak matahari itu bukan hanya slogan yang disampaikan kepada anak-anak, itu memiliki nuansa religi yang pekat khususnya untuk orang-orang Jepang pada waktu itu. Karena berarti dia itu menunjukkan bahwa dirinya itu punya status sebagai anak Tuhan atau anak dewa yang paling utama. Saya menceritakan ini karena ingin menegaskan bahwa konsep anak Tuhan atau Tuhan anak itu bukan hanya ada di Israel, bahkan dalam komunitas yang jauh lebih besar, Asia Timur juga memiliki konsep yang seperti itu, walaupun sekarang tidak bertahan lagi. Tetapi itu juga bukan hanya dimiliki oleh mereka saja. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Mesopotamia atau ke India lah, di India Selatan itu sempat Baraya tahu nggak ada penanggalan tahun Saka. Penanggalan tahun Saka itu kan berbeda 78 tahun dengan penanggalan Masehi. Nah, siapa yang mencetuskan pertama kali penanggalan Saka? Yaitu raja yang namanya Raja Kaniska, yang pada waktu itu berkuasa di Afghanistan, Pakistan, dan kemudian masuk ke wilayah India bagian utara. Nah, dia juga punya gelar yang namanya sebagai Dewa Putra. Begitu. Nah, kemudian di prasasti Babilonia kuno itu juga sempat ditemukan ada seorang raja namanya Nebukadsurur. Dia adalah anak dari Nebupalsur, penguasa dari Babel, yang dia mengatakan bahwa saya diciptakan langsung oleh Tuhan dan dilahirkan langsung oleh Tuhan, dan saya itu adalah anak langsung dari Tuhan. Begitu. Jadi konsepsi-konsepsi sebagai anak Tuhan dan sebagainya itu banyak ada di seluruh dunia. Di Mesir kita juga menemukan konsepsi yang sama, khususnya untuk dinasti-dinasti awal orang-orang Mesir kuno itu banyak sekali Firaun-Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan atau setidaknya anak Tuhan. Tetapi di Mesir ada sesuatu yang unik, yaitu melibatkannya kekuatan wanita atau melibatkan unsur-unsur feminin, di mana misalkan Horus itu adalah dewa yang merupakan anak dari dewa Osiris yang dilahirkan dari Isis yang perawan. Nah, konsepsi anak Tuhan atau Tuhan anak kemudian di Mesir berkembang dengan cara yang lain, yaitu bahwa ternyata dia dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang-orang Mesir kuno itu dianggap sebagai orang-orang yang paling menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Jadi kalau misalkan di kerajaan-kerajaan yang lain yang kuno-kuno itu biasanya patung kaisar sendirian saja atau apa sendirian saja. Nah, patung-patung di Mesir kuno itu selalu menunjukkan bahwa Firaun dengan istrinya, yang menunjukkan bahwa pada waktu itu penghormatan terhadap perempuan Mesir kuno itu cukup baik. Dan karena itu maka setiap ada cerita-cerita tentang kosmologi yang menghubungkan dengan awal mula dunia, awal mula langit, awal mula manusia dan sebagainya, pasti melibatkan unsur feminin, unsur keperempuanan. Nah, dalam hal ini Horus itu ternyata adalah anak dari Osiris, lahir dari ibu ya yang namanya Isis, yang Isis itu adalah perawan seumur hidupnya. Dan kita juga misalkan menemukan kasus yang sama misalkan dalam mitologi Romawi. Kita kenal dalam mitologi Romawi orang-orang
sana itu menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari Romus dan Romulus. Siapakah mereka? Anak-anak tidak dikenal yang sebenarnya adalah anak dari dewa Ares, hasil dari hubungan gelap dengan wanita-wanita perawan yang tetap menjadi perawan. Begitu. Nah, kenapa keperawanan itu menjadi penting? Karena ini adalah salah satu unsur feminin yang paling dihargai pada waktu itu, sehingga laki-laki yang kuat, misalkan laki-laki yang bijak, laki-laki yang hebat, itu berarti sepadan dengan perempuan yang perawan gitu. Kok begitu ya? Dewa Tamus dari Babilonia juga dianggap sebagai dewa keturunan dari dewa yang dia dilahirkan oleh seorang perempuan, dewi perempuan yang namanya itu adalah Ishtar. Sampai beberapa abad kemudian Dewi Ishtar itu dipuja masyarakat Babilonia sebagai dewi kesuburan, dewi cinta kasih, dewi yang ya kadang-kadang bikin plot-plot yang yang jahat, konspirasi begitu, tetapi secara keseluruhan dia adalah dewi yang baik yang dipuja dan tetap dianggap sebagai dewi yang perawan gitu. Kemudian kalau misalkan Baraya nonton Krishna juga digambarkan sebagai seorang dewa yang lahir dari perempuan perawan atau dewaki. Dewaki itu kan perempuan yang perawan terus-terusan gitu. Semoga saya tidak disomasi gara-gara terlalu banyak ngomongin soal perawan, tetapi saya di sini mencoba untuk menghubungkan bahwa konsepsi tentang anak dewa dan dewa anak atau anak Tuhan dan Tuhan anak itu biasanya untuk beberapa bagian di dunia juga dihubungkan dengan keperawanan, dihubungkan dengan kesucian perempuan. Jadi dewa bersatu dengan perempuan, kemudian punya anak yang kemudian anaknya itu disucikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa konsepsi dewa anak dan kemudian perawan ini mengemuka di seluruh dunia atau banyak terjadi di belahan dunia-dunia kuno? Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang teologi, berbicara tentang religi, berbicara tentang agama, ya dipersilahkan kepada agama masing-masing untuk memberikan penjelasan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa agamanya itu dibahas di episode ini, silakan Baraya tulis di kolom komentar tentang bagaimana penjelasan Baraya tentang hal yang semacam itu. Tetapi sains menjelaskan bahwa kenapa bisa seperti itu adalah gara-gara politik. Jadi kenapa ada konsepsi seperti itu adalah gara-gara politik. Jadi begini ceritanya Baraya, orang-orang di zaman dulu itu mereka itu benar-benar tidak mungkin bisa hidup sendirian. Mereka harus hidup dalam masyarakat atau minimal komunitas. Karena itulah mereka bisa bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup dalam masyarakat itu, maka mereka bukan hanya harus berkumpul di satu tempat, bukan hanya mereka ada di satu tempat di waktu tertentu saja, tidak, tetapi mereka harus memunculkan unsur-unsur kebudayaan sehingga mereka menjadi masyarakat. Minimal mereka harus berbudaya yang sama, berbahasa yang sama, mereka memiliki sistem teknologi yang sama, ilmu pengetahuan yang sama, dan lain sebagainya. Dan karena itulah maka mereka menjadi masyarakat. Dan untuk bisa mewujudkan masyarakat dengan berbagai unsur-unsur budayanya itu, maka mereka harus memunculkan sistem pemerintahan plus pemerintahan yang cukup otoritatif. Begitu. Nah, karena itu maka pemerintahan yang otoritatif itu menjadi sesuatu yang wajib, menjadi sesuatu yang prasyarat utama munculnya sebuah masyarakat. Tetapi di situ ada sebuah masalah kecil, yaitu ketika seseorang diangkat menjadi pemerintah, dalam hal ini misalkan raja, maka muncullah kejomplangan yang sangat luar biasa di mana dia berhak dan bisa melakukan apapun yang dia mau, sedangkan masyarakat yang banyak tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Bayangkan, di antara sekian banyak masyarakat ada satu yang berkuasa, yang lain tidak. Tentu saja banyak masyarakat juga yang menginginkan status sebagai penguasa itu. Kan begitu. Dan karena itu maka wajarlah kalau terjadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan di masa lampau. Nah, untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pemberontakan itu, maka otoritas raja atau otoritas kaisar atau otoritas penguasa itu tidak hanya harus ditempatkan sebagai otoritas duniawi, tetapi dia harus ditempatkan sebagai otoritas ilahiyah. Agar apa? Agar dia semakin sedikit diberontaki. Agar kalau kamu memberontak kepada saya, kamu bukan hanya akan berhadapan dengan saya, tapi kamu juga berhadapan dengan Tuhan. Setidaknya kamu berdosa. Begitulah. Nah, karena itulah maka raja-raja di seluruh dunia pada akhirnya menambatkan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan untuk gelar dirinya sendiri. Begitu. Jadi bukan hanya konsepsi tentang Tuhan, bukan hanya konsepsi tentang anak Tuhan, kita bisa menemukan modus seperti ini terjadi di seluruh dunia, misalkan di dunia Islam.
Dunia Islam itu kan adalah dunia yang paling ketat terhadap pemisahan antara Tuhan dengan makhluk, begitu kan? Nah, tetapi khalifah-khalifah Abbasiyah setelah Al-Ma'mun itu biasanya menempatkan nama Tuhan itu di belakang namanya. Misalkan Al-Mutawakkil ala Allah gitu ya, Al-Mu'tasim billah gitu, dan An-Nasir bi amrullah gitu ya, dan lain sebagainya. Nama-nama Tuhan di belakangnya, Tuhan itu sebenarnya adalah makna yang otoritatif secara spiritual. Semakin dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, semakin mereka lari ke dunia spiritual agar mereka tidak diberontaki, dan berhasil. Selama berabad-abad banyak sekali sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa muslim yang bahkan lebih berkuasa daripada khalifah, tapi mereka tidak mau mengklaim diri sebagai khalifah. Salahuddin Al-Ayyubi itu jauh lebih berkuasa daripada khalifah, tetapi dia tidak mau mengklaim dan merebut gelar kekhalifahan di Baghdad. Bahkan khalifah-khalifah itu sampai harus membelokkan atau mengubah ajaran Islam hanya demi mereka mendapatkan kekuatan atau otoritas dari Tuhan. Jadi misalkan kan dalam konsepsi Islam, pemerintah Islam itu atau penguasa itu biasa disebutnya khalifatun nabi atau disingkatnya khalifah. Nah, khalifah itu, khalifatun nabi itu artinya pengganti nabi, karena nabi pada waktu itu memiliki kekuasaan duniawi dan kekuasaan akhirat. Kekuasaan akhiratnya tidak diambil karena tidak mungkin, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi kekuasaan duniawinya bisa diwariskan misalkan kepada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar mengaku dirinya sebagai khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti nabi. Nah, tetapi pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya bagian akhir itu, mereka mengganti khalifatun nabi berubah menjadi khalifatullah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi atau pengganti Tuhan di bumi, begitu. Nah, jadi khalifah itu jadi maknanya menjadi terlalu kurang ajar gitu. Makanya buat para pendukung khalifah saya ngajak diskusi terkait dengan hal ini, karena ini adalah penyimpangan yang besar gitu. Dari khalifatun nabi berubah menjadi khalifatullah dan masih dibela-bela sampai sekarang sebagai bagian dari sistem Islam gitu. Padahal itu adalah penyimpangan bagi Islam, khususnya pada bagian akhir gitu ya. Ya, tapi itu mah urusan yang nanti. Yang jelas yang ingin saya tekankan adalah bahwa secara politis mengaitkan diri atau penguasa itu dengan ilahi itu adalah sesuatu yang pada waktu itu menjadi pilihan yang sangat baik gitu, untuk bisa mengurangi kemungkinan untuk melakukan pemberontakan. Alexander Agung ternyata juga memiliki modus yang sama. Jadi dia itu ketika berkuasa di Mesir kuno, dia kemudian mendapatkan gelar dari orang-orang Mesir sebagai anak dari Amun dan Zeus gitu. Karena dia adalah orang Yunani, orang Macedonia, kemudian menaklukkan Mesir, dan orang-orang Mesir mengatakan bahwa tidak mungkin ada penguasa yang bukan merupakan titisan dari dewa. Maka dia, Alexander Agung, yang secara fakta ternyata berhasil menaklukkan Mesir, dia disebut sebagai keturunan dewa Amun, dewa Mesir kuno. Tetapi karena dia berasal dari Yunani, maka dia disebut juga anak dari Zeus. Maka dia adalah putra dari Zeus dan putra dari Amun. Begitu. Ini juga berlaku misalkan untuk Julius Caesar. Julius Caesar itu sebenarnya adalah orang yang cukup rasional, yang tidak terlalu peduli pada dewa-dewi mungkin ya. Tetapi di akhir hayatnya itu, dia mempersilahkan rakyat di pinggiran Romawi itu untuk membuat sebuah patung tentang dirinya yang ditulisi Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Jadi dirinya kemudian diangkat menjadi Tuhan dan dia senang-senang aja seperti itu. Yang walaupun dengan itu ironinya adalah beberapa bulan setelah itu dia dikalahkan. Dia mati ditusuk dalam di parlemennya itu. Kan begitu ya. Luar biasanya adalah sekitar 27 tahun kemudian setelah kematiannya, anak angkatnya yaitu Octavianus itu kemudian mengangkat Julius Caesar kembali menjadi Tuhan dengan menyebutnya sebagai Devus Julius. Devus itu dewa atau Tuhan, Julius itu adalah Julius sang Tuhan gitu. Jadi Julius Caesar sang Tuhan. Kenapa Octavianus mengupayakan bahwa sang ayah angkatnya itu harus menjadi dewa? Kan ayah angkatnya sudah mati. Karena Octavianus pada waktu itu berharap bahwa dirinya lah yang kemudian diangkat sebagai anak Tuhan, anak dewa atau ya yang semacam itu. Dan ini adalah cerita yang bisa dijadikan argumentasi yang kontras untuk menjelaskan bahwa atau untuk menegaskan bahwa memang istilah anak dewa atau anak Tuhan, Tuhan anak dan sebagainya tujuannya adalah politis untuk memperkuat otoritas dirinya gitu. Bahkan orang-orang Romawi ternyata juga melakukannya. Hal yang agak unik di sini itu adalah kenapa Octavianus memilih nama Devus.
Padahal orang-orang Romawi pada waktu itu menyebut Tuhan itu sebagai Deo atau Theo atau ya yang seperti itu. Kenapa Devus? Devus itu kan dari dewa yang dipakai oleh masyarakat Asia. Kenapa memilih kata Devus daripada dewa? Banyak ilmuwan yang kemudian menduga bahwa pemilihan diksi Devus bukan Deo ini sebenarnya adalah ini permainan semantik dari Octavianus untuk agar ini bisa dipahami secara ambigu gitu. Jadi misalkan orang-orang Romawi yang lebih rasional menganggap bahwa sebenarnya Julius Caesar itu bukan benar-benar Tuhan, tetapi memiliki otoritas Tuhan, begitu. Sedangkan orang-orang yang ada di pinggiran Romawi itu akan menganggap bahwa Julius itu sebagai benar-benar Tuhan, begitu, yang harus disembah. Dan memang benar akhirnya banyak yang menyembah. Jadi di pinggiran Romawi itu pada akhirnya banyak dan muncul istilahnya agama baru yang memuja Julius Caesar dan anaknya Octavianus. Di buku God and Empire itu dijelaskan bahwa Octavianus menikmati statusnya dia sebagai Tuhan anak dan menikmati status ayahnya sebagai Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi awal mula dari konflik antara orang Romawi dengan orang Kristen. Karena ternyata pada waktu itu orang Kristen menempatkan status yang dimiliki oleh Octavianus sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuatan penyembuh, penebus dan sebagainya, malah diserahkan kepada seorang Yahudi tidak dikenal yang bahkan hanya memiliki 12 murid. Begitu. Dan ini oleh orang-orang Romawi dianggap sebagai sebuah pengkhianatan, pembangkangan dan penghinaan luar biasa. Bagaimana ceritanya status Octavianus yang tadi itu adalah Tuhan yang disembah, yang dipuja, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penebus dan lain sebagainya, itu gelar-gelar itu diserahkan kepada seorang Yahudi yang tidak dikenal. Begitu. Nah, silahkan diskusikan di kolom komentar, boleh berdebat, tetapi silahkan santun dan terbuka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.